Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bukan isu kekinian, tapi para perempuan yang bisa dipesan kayak minuman. Hai para pencari fakta, selamat datang di Zona Kriminal. Di sini kita akan menyelami pikiran paling gelap dari manusia dan mengungkap rahasia di balik kasus-kasus kriminal yang bikin kita semua bergidik. Aku Berio WB bersama Zona Kriminal akan memandu kalian menyusuri lorong-lorong kejahatan yang penuh teka-teki, mulai dari kasus klasik yang belum terpecahkan hingga kejahatan modern yang bikin kita semua bertanya, apa benar manusia bisa sebijak ini? Simak baik-baik karena siapa tahu pengetahuan ini bisa menyelamatkanmu di suatu hari nanti. Tapi hati-hati, setelah mendengar episode ini, kamu mungkin akan memandang orang-orang di sekitarmu dengan cara yang berbeda. Kalian semua tahu nggak sih, di zaman modern kayak gini, praktek jual beli manusia, khususnya perempuan, anak, dan di bawah umur, masih aja banyak yang terjadi. Bukan cuma di film atau di negara lain, ini bisa terjadi di sekitar kita. Bahkan bisa aja di kota tempat kamu tinggal. Nah, di episode kali ini, kita bakal bahas tentang penyekapan 19 perempuan di Pasuruan, Jawa Timur. Siap-siap nih dengerin cerita yang bikin kamu berpikiran, gila, kok bisa sih ya? Kok iso? Ngopi dulu guys. Oh, mantap nih. Duduk santai minum kopi di warung ya. Nikmatin nyerobot kopi racik sambil scroll-scroll IG. Bayang no. Tapi tahu nggak sih, di balik suasana yang aduhai semlohai itu, ada warung kopi yang jual menu spesial. Bukan kopi susu kekini ya, tapi para perempuan yang bisa dipesan kayak minuman. Salah satu persoalan pelik yang dihadapi pemerintah saat ini adalah makin meningkatnya kasus perdagangan perempuan dan anak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanganan, tetapi persoalan tersebut kayaknya nggak kunjung berkurang-kurang ya. Selalu ada lagi, ada lagi.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah banyak kasus perdagangan perempuan dan anak yang berhasil dibongkar oleh aparat kepolisian. Tetapi yang memperhatikan adalah selalu munculnya kasus-kasus dan korban-korban baru. Kamu pernah dengar cerita tentang warung kopi yang ternyata bukan hanya jual cuma kopi. Ini bukan sinetron guys, ini bukan cerita fiksi, ini beneran kejadian guys, bener-bener kejadian. Dan korbannya bukan satu dua orang, tapi 19 perempuan. Lima belas dewasa dan 4 diantaranya yang masih tergolong anak di bawah umur menjadi korban prostitusi. Mereka dieksploitasi untuk melayani para tamu yang dibanderol dengan tarif 500.000 hingga 800.000 untuk sekali kencan. Lokasinya ada di Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Dari luar, bangunan itu kelihatan kayak warung biasa. Ada meja, kursi, papan papan menu. Tapi begitu masuk ke dalam, kamu bakal melihat sisi gelap dan orang-orang luar nggak akan pernah tahu dan nggak sempat membayangkan. Perempuan-perempuan itu awalnya dijanjiin kerja dengan modus operandi pertama adalah dengan membuka lowongan pekerjaan melalui media sosial, pertama Facebook, sebagai pengusaji, pemandu lagu dengan iming-iming imbalan gaji hingga puluhan juta rupiah per bulan. Wih, lebih. Jadi katanya kerja jadi pramusaji, katanya dikasih tempat tinggal, dan katanya akan aman. Tapi nyatanya HP disita, pintu dikunci, dan itu mereka bukan punya mereka lagi. Tiap hari mereka dipaksa melayani laki-laki. Saking capek iya, ya gimana lagi ya, ya udah nggak ada pilihan, nggak bisa keluar, nggak bisa kabur, tiap hari disuruh layani tamu yang datang, tiap malam, tiap hari. Bayang no, tiap malam, tiap hari, every day, bendino. Ada yang nangis tiap malam, ada yang udah pasrah, ada juga yang pura-pura kuat. Tapi dalamnya tuh remuk pasti ya, pasti nggak mungkin enggak. Sampai badan udah nggak merasa apa-apa, sampai hatinya mereka belum juga ikut mati lah. Bayangin ya, kamu baru umur belasan, dijanjiin kerja, tapi malah paksa jual tubuh. Gak hanya itu, diancam, dipukulin. Ada yang udah pasrah, ada yang masih nyoba kabur, tapi ya ini gagal. Gimana coba rasanya? Gimana coba traumanya? Bayang no. Dan parahnya lagi, tempat seperti itu udah beroperasi lama. Kayak nggak ada yang sadar gitu loh. Atau pura-pura nggak tahu. Praktek seperti ini menurut Komnas Perempuan terus berkembang pesat. Apalagi perekrutannya kini menggunakan sosial media. Jadi mungkin jas-jas ini ya harus lebih selektif lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media, terutama Facebook. Sampai akhirnya polisi dapat laporan dan pas digerebek ketahuan deh semuanya. Dan yang bikin tambah miris nih, yang bikin tambah miris pelakunya satu diantaranya adalah perempuan juga. Ironi banget kan, kok iso gitu loh. Jadi menanggapi laporan warga,
unit kesatuan dari Polda Jatim mendatangi salah satu ruko di Gempol yang juga digunakan sebagai warung kopi dan mendapati 8 perempuan dengan 3 diantaranya adalah anak di bawah umur serta 1 orang penjaga ruko. Jadi ini adalah lokasi pertama di sebuah ruko Gempol City Walk, Kecamatan Gempol, Pasuruan. Yang digerebek polisi itu terdapat 8 korban perempuan itu disekap, guys. Jadi semuanya perempuan yang dipekerjakan di situ kondisinya adalah disekap. Jadi kan dari kasus ini tuh kayak apa ya? Kadang yang kita anggap warung kopi sederhana bisa jadi tempat paling gelap buat seseorang. Dan kadang yang kita kira cuma gosip ternyata jeritan yang tidak kedengeran. Kalau kamu peduli, bantu share video ini. Harus like, komen, dan subscribe buat bantu lebih banyak orang agar tahu. Karena cerita kayak gini nggak boleh hilang begitu saja. Satu suara bisa nyelamatin satu hidup. Satu subscribe bisa mengobarkan semangat hidup seseorang. Dan satu viewers bisa mengedukasi cara pandang seseorang. Oke guys, itu aja buat episode kali ini. Komen di bawah ya kalau kamu pernah nemu kasus serupa atau punya pendapat tentang kasus-kasus yang lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman ya biar pada melek semua. Stay okay, stay coffee. Saya Berry Wibi bersama Zona Kriminal.